Selamat pagi adik-adik, shalom. Puji Tuhan karena di pagi hari yang indah ini, terlebih di hari yang kudus ini, di hari Minggu, orang boleh bertemu kembali dalam beribadah di sekolah Minggu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Tora akan masuk dalam cerita firman Tuhan atau cerita Alkitab, di mana hari ini Tora akan mendengarkan cerita tentang kehidupan masa kanak-kanak dari Tuhan Yesus. Judul cerita kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mentaati orang tuanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tentu adik-adik bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu mentaati orang tuanya? Apakah Tuhan Yesus itu pernah melewati masa kanak-kanak? Dia kan itu adalah anak Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, orang mesti ingat bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi ketika dia datang ke dunia ini, dia lahir sebagai seorang manusia. Seorang anak manusia yang tentu saja dia melewati masa anak-anak sehingga dia boleh menjadi besar. Demikian juga dengan Tuhan kita, itu Tuhan Yesus. Dia melewati masa anak-anak, di mana Tuhan Yesus dibesarkan oleh ibunya yang bernama Maria dan juga ayahnya yang bernama Yusuf. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di masa dia bertumbuh dan berkembang sebagai seorang anak, dia memiliki kewajiban mematuhi orang tua, mematuhi mama dan papanya. Tuhan Yesus bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Orang boleh melihat lewat cerita Alkitab bahwa Tuhan Yesus juga membantu mama dan papanya, terutama DP Papa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus semakin besar, bertambah besar, ketika dia mencapai umur 12 tahun, maka ayah dan ibunya atau mama dan papanya memanggil Tuhan Yesus, mengajak Tuhan Yesus untuk pergi ke Bait Allah. Karena pada saat itu Dora akan merayakan Paskah di Bait Allah, yaitu di kota Yerusalem. Untuk sampai ke Yerusalem, dorang itu butuh beberapa hari, karena dorang cuma berjalan kaki, tidak seperti orang saat ini. Dorang mau pergi ibadah atau mau pergi ke mana saja, dorang pasti naik mobil atau dorang naik motor. Tapi Tuhan Yesus bersama keluarganya, bahkan bersama orang-orang yang mengikuti rombongan itu, mereka berjalan kaki beberapa hari untuk datang ke Bait Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di Bait Allah selain dorang beribadah, dorang juga mempersembahkan korban bakaran di Bait Allah. Ketika peribadatan sudah selesai adik-adik, tentu saja seperti biasa dorang harus kembali ke rumah mereka di Nazaret. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dalam perjalanan pulang, ternyata Tuhan Yesus dan mama dan papa lihat, ternyata Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan dorang waktu itu, tidak bersama-sama ikut pulang. Maka tentu saja mama dan adik itu, Tuhan Yesus dan mama dan papa menjadi takut. Aduh, di mana ini Tuhan Yesus? Dorang mesti cari. Nah, adik-adik, ketika dorang cari-cari, tidak ada dalam rombongan untuk kembali ke Nazaret. Maka mereka teringat, jangan-jangan Tuhan Yesus ada di Bait Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata memang betul Tuhan Yesus ada di Bait Allah. Dia sedang bertanya jawab dengan imam-imam yang ada di Bait Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, imam-imam ini sangat heran kenapa ini Tuhan Yesus ternyata sangat pintar menjawab semua dorang pertanyaan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini Tuhan Yesus, tentu selain dia belajar juga dari orang tua mengajarkan dia tentang Tuhan Allah, dia juga tentu berhikmat karena dia adalah anak Allah. Makanya dia dapat menjawab semua pertanyaan dari imam-imam. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika DP mama dan papa sampai di Bait Allah, DP mama dan papa bilang, aduh, kenapa ini Tuhan Yesus ada di Bait Allah? Dan Tuhan Yesus menjawab, mengapa dia tidak boleh berada di rumah Bapa? Adik-adik, DP mama dan papa agak heran dengan ini jawaban daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa dia harus berada di rumah Bapa. Tetapi DP mama dan papa kemudian mengajak Tuhan Yesus untuk pulang ke Nazaret.
Apakah ini Tuhan Yesus membantah DP orang tua, tidak taat dan tidak mau pulang? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tetap mentaati apa yang diperintahkan orang tua. Dia tetap pulang bersama DP mama dan papa. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus berjalan pulang bersama orang tua dan kembali ke rumahnya. Dan di sana dia bertumbuh besar menjadi anak yang hebat, anak yang diberkati. Karena orang boleh lihat di ayat terakhir dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu bertumbuh menjadi anak yang dikasihi oleh manusia dan dikasihi oleh Allah Bapa sendiri. Adik-adik yang Tuhan kasihi, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus benar-benar dikasihi oleh sesama manusia, bahkan oleh Tuhan Allah sendiri. Kenapa demikian? Nah, tentu orang so tahu DP jawaban. Karena di masa anak-anak, Tuhan Yesus itu menjadi anak yang taat kepada orang tua, mengikuti perintah orang tua, mengasihi orang tua, mengasihi mama dan papanya. Walaupun dia anak Allah, tetap dia melakukan kewajibannya sebagai seorang anak manusia, seorang anak yang taat dan setia kepada perintah orang tua. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, lewat cerita ini Tuhan Yesus meneladankan kepada orang anak-anak untuk menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, yang mengasihi mama dan papa, melakukan apa yang dorang ajarkan dan perintahkan kepada orang sebagai perwujudan bahwa orang juga mengasihi orang mama dan papa yang selama ini sudah mendidik dan membesarkan orang, mencukupkan segala orang kebutuhan. Orang ingat bahwa mentaati orang tua adalah juga mentaati Tuhan, karena mama dan papa adalah wakil Tuhan untuk menjaga dan membesarkan orang di dunia ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang selalu mesti ingat bahwa jika orang taat dan setia kepada orang tua, menghormati orang tua, maka orang akan diberkati dan panjang umur di dunia ini, di tanah yang diberikan Tuhan bagi orang. Itu terdapat dalam Efesus 6 ayat 1-3. Orang boleh baca itu, dan itu akan menjadi orang ayat hafalan pada hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, semoga firman Tuhan kita di pagi hari ini akan boleh menjadi berkat. Namun sebelum Enci mengakhiri Enci cerita, mari orang mendengarkan orang ayat hafalan hari ini. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Demikianlah orang lihat ayat hafalan, dan itu akan menjadi orang kuis untuk hari ini. Adik-adik akan menghafal ayat hafalan yang sudah dibawakan oleh orang teman-teman tadi, dan tentu saja akan dinilai oleh guru-guru sekolah minggu. Demikian Enci cerita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.